Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suasana hening yang diliputi kesedihan membuat aula istana pertapaan naga ilahi yang tidak terurus tersebut menjadi semakin suram. Yang Agung, ucap Long Pingzi dengan ragu, memecah keheningan tempat itu. Paman, bicaralah. Jika demikian apa rencana Yang Agung selanjutnya? Memulihkan diri, jika kekuatanku masih cukup, mungkin aku akan menggunakan segel terlarang pencari jejak darah naga, jawabnya dengan tenang. Tapi Yang Agung, ini. Long Pingzi menjeda kata-katanya, menatap Long Sukiaude yang menggelengkan kepalanya. Dengan sisa kekuatanku ini mencari penawar racun logam adalah hal yang sangat tidak mungkin, dan aku sudah memutuskan akan menggunakan sisa kekuatanku ini untuk menemukannya, ucap Long Sukiaude dengan serius. Ini adalah misi bunuh diri, aku tidak setuju. Jika kita kembali ke gerbang 9 naga, untuk dapat pulih kembali bukanlah hal yang mustahil. Dengan wajah serius, apakah paman punya cara? Masalah ini biar aku yang urus, dan aku yakin Tuan King Ruo bisa membantu. Long Sukiaude menggelengkan kepalanya. Paman, jangan terlalu merepotkan orang lain, ucapnya dengan dalam. Yang Agung, bahkan jika dengan kekuatan kita berdua pun segel emas tersebut masih belum tentu bisa diaktifkan. Dengan serius membuat tempat itu menjadi hening kembali. Langit menolongku dengan kehadiran Tuan King Ruo, jika saja saat itu paman tidak jujur dengannya di benua teratai merah mungkin jalan cerita ini akan berbeda. Terima kasih paman, tapi aku benar-benar tidak ingin merepotkan Tuan King Ruo lebih jauh, ucap Long Sukiaude memecah keheningan tempat itu. Yang Agung benar, tapi meminta bantuan bukanlah hal yang buruk, apalagi dengan situasi seperti ini. Apakah Yang Agung yakin ingin mengandalkan diri sendiri? Paman, terima kasih sarannya. Aku akan memikirkan hal ini lagi, karena malam sudah begitu larut, paman beristirahatlah, ucapnya dengan tenang. Baik Yang Agung, dengan sikap hormat, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Setelah Long Pingzi meninggalkan ruangan tersebut, Long Sukiaude lalu menenangkan diri dan beristirahat di tempat itu. 1 hari kemudian, menjelang sore di tempat lain istana timur puncak gunung pertapaan naga ilahi. King Ruo yang telah selesai memulihkan diri, membuka matanya, menatap Yu Jieru yang sedang menjaga Long Masi dan Long Biu yang berdiri dengan perasaan lemah. Kamu, kemarilah, ucapnya berbicara pada Long Masi yang tampak kelelahan. Baik, Tuan. Lalu menghampiri, berdiri 5 meter dari tempat King Ruo berada. Apa tujuan kalian ras naga gelap memburu putri Long Sukiaude? Tanya King Ruo dengan penasaran. Karena Sukiaude memiliki kitab gerbang 9 naga yang kami yakini dapat mengembalikan kekuatan jiwa naga emas kami, Tuan. King Ruo menggelengkan kepalanya. Begitu pandai mencari alasan, ternyata setelah dihukum pun kalian masih jahat, ucapnya pelan membuat Long Masi terdiam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Long Masi, aku masih begitu penasaran dengan sosok si Xiaoming, apa yang telah kamu lakukan padanya? Tanya King Ruo dengan tenang. Maksud Tuan, dengan perasaan tidak tenang, saat pertarunganku dengan Dalu Wang Heng, terhisap ke dalam lorong dimensi kehampaan abadi badai ruang dan waktu, aku pernah melihat si Xiaoming dengan tampilannya namun tidak dengan tampilannya yang sekarang, yang aku sendiri tidak dapat mengenalinya, jawab King Ruo dengan tatapan dingin. Karena, aku memberikannya kekuatan darahku Tuan. Kekuatan darahmu? Tanya King Ruo menatap Long Masi dengan serius. Itu karena kekuatan darahku sudah tercampur dengan air kutukan hitam gerbang 9 naga, Tuan. Ternyata kekuatan air kutukan hitam itu benar-benar mengubah fisik seseorang, batinnya. Dengan perasaan sedih mengingat sosok si Xiaoming yang tewas saat menabrak jaring kubah langit miliknya,
terlebih lagi saat sosok tersebut begitu tegas, menentang dan memprovokasinya. Seseorang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Itu artinya secara tidak langsung kamu telah meracuninya. Selain tidak jujur dan memiliki niat jahat pada Putri Long Zuqiaode, kamu juga ingin menjebak kami. Liang Hao, sebelum kakak Yuyu tiba, buat dia merasakan keputusasaan, ucap King Ruo penuh arti, membuat Long Diyu yang berada di sisi Long masih terdiam dengan lutut gemetar. Baik penguasa, dengan sikap hormat lalu menyeret Long masih ke sudut ruangan dan mulai menyiksanya. Ah! Teriakan kesakitan putus asa mulai mengisi ruangan tersebut saat Yu Jieru mulai mengiris inci perinci kulitnya membuat Long Diyu semakin ketakutan. Sus! Segel bola emas transparan muncul, mengurung Long Masi dan Yu Jieru di dalamnya membuat ruangan tersebut menjadi hening kembali. Tuan, aku akan bicara tapi berikan aku kematian yang mudah. Long Diyu terbata memohon pengampunan, menatap King Ruo yang begitu kesal. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Silakan, Tuan. Pertama, apa alasanmu menyerang Long Zuqiaode? Dengan wajah serius. Karena aku ingin mutiara jiwa abadinya, Tuan. Apakah ada alasan lain? Tidak, Tuan. Ini murni karena aku ingin kekuatannya. Tapi apakah kamu tahu saat itu kondisinya sedang mengandung? Long Diyu terdiam, menganggukkan kepalanya. Sebagai sesama ras naga, apakah kamu tidak memiliki sedikit rasa belas kasihan? Menggelengkan kepalanya dengan tatapan tidak senang. Long Diyu yang memahami kesalahannya hanya menundukkan kepala. Tuan, saat itu aku begitu terobsesi dengan kekuatan, sehingga aku lupa siapa jati diriku. King Ruo menggelengkan kepalanya. Bahkan makanan yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu saja bisa membunuhmu, apalagi menuruti obsesi yang sudah berada di luar batas kewajaran. Long Diyu menganggukkan kepalanya, menatap King Ruo dengan wajah menyesal. Kamu sudah hidup ribuan tahun, seharusnya di masa yang sangat panjang tersebut kamu sudah bisa memikirkan akhir dari kejahatanmu ini, ucap King Ruo dengan tegas, membuat Long Diyu semakin kehilangan harapan. Benar Tuan, ucapnya terbata. Baik, sekarang aku ingin kamu menjelaskan keberadaan Jenderal Pelindung Neraka Kuno, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, dengan perasaan lesu, Tuan, sebenarnya ada 9 Jenderal Pelindung, 5 lainnya telah jatuh, termasuk hamba dan Mogui Wang. Itu artinya masih ada Jenderal Api Timur Dong Huo, Jenderal Racun Utara di Yunnan, dan Jenderal Pelahap Udara Gelap Hei Chansui, dan mereka masing-masing abadi tingkat 4, sedangkan satu lainnya adalah Kaisar Neraka Besar Mogui Huangdi, yang saat ini baru memasuki abadi tingkat 2. Long Diyu menjelaskan kekuatan para jenderal yang tersisa dengan detail membuat King Ruo bergidik. Jika demikian siapa saja jenderal pelindung yang sudah jatuh? Ada Mogui Wang, Lang Hei putra Raja Lang Ying dari ras Serigala Perak, dan kedua putra Kaisar Mogui Huangdi, yaitu Pangeran Mogui Wangzi dan Mogui Zuqiao yang tewas saat memimpin pasukan neraka besar untuk menyerang daratan ilahi Tuan, jawab Long Diyu membuat King Ruo terdiam. Mogui Wangzi dan Mogui Zuqiao, ternyata dia adalah pelindung neraka kuno, ucap King Ruo pelan. Mengingat pertempurannya membantu pasukan langit di wilayah kehampaan abadi benua teratai hitam. Bagaimana Tuan tahu nama kedua pangeran neraka, apakah Tuan yang? Long Diyu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, membuat Long Diyu terdiam. Ternyata dia adalah sosok yang menggagalkan penyerangan tersebut, tapi bagaimana bisa seorang abadi bisa ikut terlibat dengan kekacauan tingkat rendah? Membatin, menatap King Ruo dengan serius. Saat itu aku masih berada di tahap semi-abadi tingkat 2, ucap King Ruo seperti mengerti jalan pikiran Long Diyu, membuat manusia naga tersebut terkejut. Bagaimana bisa? Menatap King Ruo dengan serius. Apakah kamu pikir aku orang yang tidak mengenal aturan? Lagi pula sangat aneh kalian orang aliran hitam mempertanyakan hal seperti itu, ucap King Ruo dengan tatapan dingin membuat Long Diyu kembali terdiam. Pertanyaan selanjutnya, ucap King Ruo membuyarkan keheningan tempat itu. Baik, Tuan. Apakah kamu tahu penawar racun logam?
Tidak Tuan, jika aku tahu, tidak mungkin aku akan seperti ini. Mungkin saja kamu tahu, tapi kamu tidak tahu cara mendapatkannya. Dengan tatapan dingin, aku benar-benar tidak tahu, Tuan. Dengan wajah serius, tapi racun adalah keahlian kalian, ucap King Ruo. Mengenai hal ini mungkin Jenderal Racun Utara di Yunnan tahu Tuan. Dengan wajah serius, tapi apakah kamu tahu keberadaan di Yunnan? Long Biu menggelengkan kepalanya. Kami hanya berkumpul saat ada panggilan khusus, selebihnya kami tidak pernah tahu Tuan. Apakah neraka besar memiliki agenda besar yang ada hubungannya dengan daratan ilahi? Ada Tuan. Lalu apa rencana besar tersebut? Long Biu terdiam sesaat dengan pikirannya, lalu menganggukkan kepalanya. Setelah gagal memasuki daratan ilahi, Mogui Huangdi dan para petinggi kekaisaran beserta pasukan pelindung rahasia merencanakan kembali serangan yang lebih besar, dengan kekuatan yang lebih kuat dari serangan sebelumnya, mungkin akan melibatkan para jenderal abadi, tapi kapan hal itu dilakukan, aku juga tidak tahu Tuan. Baiklah, aku akan membiarkan kamu hidup, ucap King Ruo meremas tangannya, menghancurkan seluruh kekuatan kultivasi Long Biu. Sosoknya roboh dengan kekuatan kultivasi yang berangsur lenyap dari dalam tubuhnya. Tuan, ini, menyeka darah segar dari sudut bibirnya. Kamu akan menjalani sisa hukumanmu sebagai makhluk fana di dalam dunia jiwaku, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, bersamaan dengan lenyapnya sosok Long Biu dari tempat itu. Setelah memasukkan Long Biu ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu beristirahat di dalam ruangan tersebut. Membiarkan Yu Jieru yang sedang menyiksa Long masih di dalam bola segel emas transparan yang ada di sudut ruangan. 2 hari berlalu, menjelang pagi King Ruo membuka matanya, dikejutkan oleh panggilan Yu Jieru. Liang Hao, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Pengawal Long Sukiao ingin bertemu, penguasa, jawabnya dengan serius membuat King Ruo langsung berdiri dari tempatnya. Baiklah, jawab King Ruo sambil meminta Yu Jieru memanggil sosok tersebut. Baik, penguasa. Lalu keluar memanggil pelayan Long Sukiao tersebut. Tidak lama kemudian, Yu Jieru kembali dengan manusia naga dari ras naga api. Tuan King Ruo, ucap manusia naga tersebut menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, ada kekuatan gelap muncul dari arah barat, dan sepertinya sedang bergerak ke tempat ini, dan kami. Menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan penuh arti. Baik, mari kita lihat, ucap King Ruo sambil meminta Yu Jieru menunggu di tempat itu. Baik penguasa, ucap Long Yuwei dengan sikap hormat, menatap kepergian King Ruo bersama dengan manusia naga api tersebut dengan penasaran. Sus. King Ruo bergerak menuju barat langit gunung pertapaan naga ilahi dengan tenang, mengikuti sosok manusia naga api yang membawanya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di perbatasan segel kubah langit yang menyegel kawasan tersebut. Tuan, ucap pemimpin kelompok yang berasal dari ras naga perak menyapa King Ruo dengan hormat. Tenanglah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, aura gelap yang sangat mengerikan ini semakin dekat, ucap pemimpin kelompok dengan serius. Bersamaan dengan ledakan aura yang begitu kuat dan kilatan cahaya hitam keemasan yang memasuki kawasan puncak gunung pertapaan naga ilahi. Sus, sosok makhluk hewan buas gelap yang melepaskan api hitam di sekitar tubuhnya berhenti di hadapan King Ruo, membuat keenam manusia naga tersebut bergidik ketakutan. Ayah, ucap Zilong dan King Yongjun tiba-tiba melompat dari punggung Tao Tian, mengejutkan keenam manusia naga tersebut. Tuan, hewan buas ini, tanya pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan serius. Tunggangan putraku, ucap King Ruo sambil memperkenalkan Zilong dan King Yongjun dan rombongannya. Membuat keenam manusia naga tersebut ternganga. Kekuatan para dewa kuno benar-benar di luar batas, bahkan tunggangan putranya hewan buas langit yang sangat mengerikan. Pemimpin kelompok tersebut membatin, namun dengan perasaan aneh saat menatap Zilong yang ada di hadapannya. Aura darah naga sejati. Bagaimana bisa putranya memiliki darah ini? Rombongan tersebut membatin.
menatap Zilong yang juga tampak memperhatikan mereka. "Paman, maaf atas ketidaknyamanannya," ucap Zilong yang memahami ketakutan dari wajah keenam pelayan Long Sukiaude yang masih dengan perasaan tidak nyaman. "Tuan muda, jujur saja kami begitu ketakutan, apalagi dengan kekuatan kami yang tidak seberapa ini." Pemimpin kelompok tersebut berbicara dengan hormat, lalu membawa King Ruo dan rombongannya yang baru tiba tersebut ke dalam aula istana. "Baik," ucap King Ruo lalu bergerak turun bersama rombongannya mengikuti keenam pelayan Long Sukiaude dengan tenang. Sus, sus. King Ruo dan rombongan mendarat di halaman istana, lalu kembali bergerak mengikuti rombongan tersebut memasuki aula istana. Tempat ini, King Ruo membatin menatap suasana aula istana yang kini benar-benar berbeda. "Tuan King Ruo, silakan," ucap pemimpin kelompok mempersilahkan King Ruo dan rombongannya menempati kursi yang tersedia, sambil menjelaskan keberadaan Long Sukiaude dan Long Pingzi yang sedang memulihkan diri, lalu meminta salah satu dari rombongannya memanggil Long Sukiaude dan Long Pingzi. "Baik, terima kasih," ucap King Ruo dengan tenang sambil menempati kursi yang tersedia. "Ayah, ada dua kekuatan darah naga yang begitu mendominasi, sebenarnya tempat apa ini?" tanya King Yongjun berbicara pada King Ruo melalui telepati. Pada saat King Ruo hendak menanggapi, Long Sukiaude dan Long Pingzi kembali bersama sosok naga yang pergi, memasuki ruangan. Kekuatan darah ini, Zilong dan Long Yuwei membatin, menatap Long Sukiaude yang memasuki ruangan dengan penasaran. "Tuan King Ruo, maaf membuat Tuan menunggu," ucap Long Sukiaude dengan hormat, sambil bergerak menempati kursi utama ruangan. "Tuan Putri, kami juga baru saja duduk," ucap King Ruo sambil memperkenalkan Zilong, King Yongjun, Si Meilu hingga keberadaan Tao Tian. Benar-benar mengerikan, bahkan dalam sejarah kuno tidak ada yang mampu menaklukkan hewan buas gelap ini. Seorang king benar-benar mengerikan. Long Sukiaude membatin, menatap Tao Tian yang tampak bersahabat. "Tuan muda King Zilong, Tuan muda King Yongjun, Nona King Yuyu, aku Long Sukiaude, selamat datang di puncak pertapaan naga ilahi," ucap Long Sukiaude sambil menjelaskan keberadaan Long Pingzi dan keenam pelayannya dengan detail membuat Zilong dan rombongannya saling berpandangan. "Ayah, apakah dia orang yang dicari Long Pingzi?" tanya Zilong melalui telepati. "Benar," jawab King Ruo menanggapi, membuat Zilong semakin penasaran. "Tuan, Nona, apakah ada yang aneh?" tanya Long Sukiaude dengan heran, menatap Zilong dengan penasaran. "Kekuatan darah ini, bagaimana bisa seorang king memilikinya, apakah dia?" membatin dengan perasaan tidak tenang. "Tuan Putri, nama tempat ini." Si Meilu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. "Nona King Yuyu, apakah ada yang salah dengan tempat ini?" tanya Long Sukiaude dengan mata yang selalu tertuju pada Zilong. "Apakah Tuan Putri pernah mendengar nama Mo Jin San?" tanya si Meilu, membuat Long Sukiaude mengerutkan keningnya. Tentu saja, dia adalah pelayan Long Meili de Zise, guru besar pertapaan ini. Apakah dia melakukan suatu? Menjeda kata-katanya dengan wajah tidak senang. Si Meilu menggelengkan kepalanya. "Tuan Putri, Mo Jin San adalah pendiri Sekte Gunung Emas yang kini telah menjadi sekte aliran putih nomor 1 di jantung benua teratai biru," jawab si Meilu menjelaskan, membuat wajah Long Sukiaude langsung berubah menjadi sedih. "Yang Agung, apakah ada yang salah?" tanya Long Pingzi dengan heran. "Mo Jin San benar-benar melakukannya, Nona King Yuyu. Bagaimana Nona bisa tahu mengenai keberadaan sekte tersebut dan hubungannya dengan tempat ini?" "Karena sebelumnya aku pernah menjadi tetua agung Sekte Gunung Emas, Tuan Putri," jawab si Meilu sambil memberikan lencana giok putih yang sebelumnya dikembalikan oleh Patriark Mo Lin pada saat dirinya mengundurkan diri. Long Sukiaude terdiam, menatap lambang sekte dengan raut wajah sedih. "Yang Agung," ucap Long Pingzi dengan wajah penasaran. Pelayan Long Meili de Zise itu pernah berjanji bahwa dirinya akan mendirikan sekte untuk menarik perhatian ras naga ungu dan dia benar-benar melakukannya. Menatap Long Pingzi dengan sedih. "Lalu mengapa Yang Agung sedih? Bukankah itu?"
Long Pingzi menjeda kata-katanya menatap Long Sukiaude yang tiba-tiba meneteskan air matanya, lalu dengan segera mengusap air matanya, menatap King Ruo dan rombongannya yang terdiam dengan perasaan tidak nyaman. Tuan King Ruo, sekali lagi maaf atas ketidaknyamanannya suasana dan tempat ini. Menangkupkan tangannya dengan hormat, sekadar meluruskan bahwa Mo Jin San dulunya adalah seorang pengembara yang ditolong oleh mendiang Long Meili de Zise di kawasan hutan tanpa nama, lalu menjadi pelayannya, dan aku adalah yang menentang keberadaan manusia di tempat ini, tapi aku tidak mengira jika dirinya masih tetap memikirkan cara untuk membantuku. Tuan Putri, terima kasih sudah menyambut kedatangan kami, terima kasih juga sudah menjelaskan keberadaan pendiri sekte. Mengenai masa lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan aku juga meminta maaf karena putraku dan rombongan sebelumnya membawa ketakutan. King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan King Ruo, terima kasih. Dengan keterbatasan kami, sangat wajar jika sebelumnya orang-orangku begitu ketakutan, ucap Long Sukiaude sambil mengarahkan pandangannya pada Tao Tian yang berada di sisi King Yongjun. Tuan Putri, sesuai dengan pembicaraan kita beberapa hari yang lalu, dan putraku juga sudah tiba, ucap King Ruo yang ingin melanjutkan pembicaraan mereka yang sebelumnya tertunda. Baik Tuan, silakan, ucapnya dengan perasaan berdebar-debar. Zilong ucap King Ruo penuh arti. Baik Ayah, lalu mengarahkan pandangannya pada Long Sukiaude. Yang mulia, sebelumnya aku mendapatkan salinan kitab Gerbang 9 Naga dari Ayah dan mempelajarinya, namun beberapa waktu lalu, salinan lain seperti halaman terakhir muncul dari kitab tersebut, dan seperti melengkapi kekurangannya, dan setelah beberapa waktu aku mendengar panggilan naga yang membuatku tidak dapat menggunakan teknik yang aku pelajari tersebut, mohon Yang Mulia menjelaskan hal tersebut, ucap Zilong membuat Long Sukiaude dan Long Pingzi terdiam. Yang Agung, tanda-tanda ini, ucap Long Pingzi berbicara melalui telepati, menatap Long Sukiaude dengan serius. Paman, hanya darah dagingku dapat mendengar panggilan emas itu, ucap Long Sukiaude menjeda kata-katanya, menatap Zilong dengan mata berkaca-kaca. Yang Agung harus memastikan, bagaimana dia bisa memiliki darah naga, aku khawatir dia. Long Pingzi menjeda kata-katanya, menatap Long Sukiaude yang tampak tidak rela. Tidak mungkin, bahkan dengan menyerap darah naga ungu sekalipun, kekuatan darah seseorang yang bukan berasal dari ras naga tidak akan semurni ini, apalagi hingga mampu mendengar panggilanku. Tapi dia seorang king, ucap Long Pingzi dengan serius. Tuan King Ruo, apakah aku boleh bertanya? Dengan wajah serius. Silakan, Tuan Putri. Dengan sikap hormat. Terima kasih Tuan. Lalu mengarahkan pandangannya pada Zilong. Darah naga yang begitu murni, bagaimana Tuan Muda yang merupakan seorang king dapat memilikinya? Dengan jantung berdetak kencang, Ayah, ucap Zilong mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Baiklah, ucap King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tenang, Tuan Putri, King Zilong adalah putra pertamaku yang murni berasal dari ras naga. Jadi, Tuan Muda King Zilong bukan dari darah daging Tuan. Long Sukiaude memotong kata-kata King Ruo yang kini akhirnya tampak begitu bersemangat. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tuan Putri, di dalam darahnya ada kekuatan darahku dan istriku, itu artinya dia adalah darah dagingku, ucap King Ruo lalu menjelaskan perjalanannya memasuki dunia kecil kuno di jantung benua teratai biru. Menemukan sebutir telur naga ungu hingga menggunakan kekuatan darahnya dan King Ling untuk menetaskan telur tersebut. Tuan King Ruo, aku Long Sukiaude, putri Long Senzu penguasa agung Gerbang 9 Naga, dari leluhur agung ras naga ungu langit, terima kasih sudah menolong, melindungi, membesarkan dan mendidik putraku, ucapnya tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo dengan meneteskan air mata, membuat Zilong dan rombongannya ternganga. Tuan Putri, bangunlah. Jadilah seorang naga sejati. Walaupun Zilong adalah putra Anda, tapi dia juga putraku, ucap King Ruo dengan hormat. Nak, maafkan ibu, ucapnya dengan meneteskan air mata, menatap Zilong yang tiba-tiba merasakan semua kekosongan. Di dalam hatinya terisi. Terima kasih, Tuan King Ruo.
berdiri dengan tenang, menatap Zilong dengan mata berkaca-kaca. "Ibu," ucap Zilong yang terisak, berlutut dengan kepala tertunduk hingga menyentuh lantai. "Zilong bangunlah." Meraih tubuh Zilong dan memeluknya dengan hangat. "Ibu," ucap Zilong membuat Long Zuqiao berurai air mata, membuat tempat itu tenggelam dalam haru. "Ayah," ucap King Yongjun berbicara pada King Ruo melalui telepati, menatap Zilong yang masih terisak dalam pelukan Long Zuqiao dengan perasaan haru. "Jun bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Apakah itu artinya, kakak akan meninggalkan kita?" "Ayah juga tidak tahu, biarlah kakakmu yang memutuskan." "Tapi ayah," dengan perasaan tidak rela, "Jun bukankah seharusnya kamu senang? Lihatlah bagaimana bahagianya kakakmu," ucap King Ruo dengan lembut. "Ya ayah." Lalu mengarahkan pandangannya pada Zilong, membiarkan diri larut dalam suasana haru di tempat itu. Di hadapan King Ruo dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Zilong maafkan ibu," ucap Long Zuqiao sambil melepaskan pelukannya. "Ibu tidak perlu meminta maaf, karena ibu tidak melakukan kesalahan apapun." Menatap Long Zuqiao dengan tatapan hangat. "Zilong terima kasih." Mengusap air matanya lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. "Tuan King Ruo, terima kasih. Maaf atas ketidaknyamanan ini," ucapnya dengan tulus. King Ruo mengganggukan kepalanya dengan tersenyum hangat. "Zilong adalah putraku dan juga putra Anda, itu artinya kita adalah keluarga. Jadi saudari Zuqiao tidak perlu ada rasa sungkan dan segan," ucap King Ruo dengan tulus mengubah panggilannya pada Long Zuqiao. "Saudara Ruo, terima kasih." Dengan perasaan hangat. "Ayah, terima kasih," ucap Zilong yang tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo. "Bangunlah, selamanya kamu akan tetap menjadi putra ayah, kamu tetap seorang king." Sambil meraih bahu Zilong lalu memeluknya dengan hangat. "Kakak," ucap King Yongjun ikut memeluk Zilong dengan hangat. "Jun ucap Zilong dengan perasaan hangat memeluk King Yongjun membuat suasana haru tersebut semakin hangat, bahkan senyum kebahagiaan mulai tampak dari wajah semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Cara langit bekerja benar-benar luar biasa," ucap Long Pingzi dengan perasaan bahagia. "Ini semua berkat paman, terima kasih," ucap Long Zuqiao mengusap air mata kebahagiaan yang membasahi pipinya. "Zilong tetaplah jadi putra ayah, dan jadilah putra ibumu," ucap King Ruo melepaskan pelukan hangatnya. "Baik ayah." Dengan wajah sungguh-sungguh. Setelah Zilong dan King Yongjun kembali pada kursinya, Long Zuqiao lalu memperkenalkan Long Pingzi dan keenam pelayannya. "Zilong kakek Long Pingzi adalah salah satu dari 3 jenderal barat Kekaisaran Naga Langit, dan juga jenderal kepercayaan kakek Agung Senzu," ucap Long Zuqiao sambil memperkenalkan keenam naga pelayannya. "Hormat pada kakek jenderal barat, hormat pada paman dan bibi sekalian," ucap Zilong menangkupkan tangannya dengan hormat pada Long Pingzi dan keenam naga pelayan Long Zuqiao. "Hormat pada tuan muda, King Zilong," ucap Long Pingzi dan rombongannya dengan hormat. "Terima kasih kakek, paman, bibi," ucap Zilong yang kini benar-benar merasa bahagia setelah saling memperkenalkan diri. Long Zuqiao lalu meminta salinan kitab gerbang 9 naga yang ada pada Zilong. "Ibu," ucap Zilong dengan hormat sambil menyerahkan salinan kitab gerbang 9 naga. "Zilong terima kasih." Meraih kitab tersebut lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. "Saudara Ruo, mohon maaf, aku akan menghancurkan salinan kitab ini karena ini adalah hal terlarang." Dengan wajah sungguh-sungguh. "Silakan saudari, lalu bagaimana dengan salinan kitab yang ada padaku dan Jun tanya King Ruo. "Itu adalah pengecualian, selama saudara bisa menjaganya dan tidak menyebarkannya pada orang lain, itu tidak menjadi masalah." "Terima kasih saudari." Di hadapan King Ruo dan semua orang, Long Zuqiao lalu menghancurkan salinan kitab gerbang 9 naga tersebut. Setelah menghancurkan salinan kitab gerbang 9 naga, Long Zuqiao tiba-tiba mengubah tampilannya menjadi naga ungu keemasan. "Oh tidak," ucap Long Pingzi dengan panik.
Ngaum, awo, raungan khas naga bergema, memecah keheningan tempat itu bersamaan dengan munculnya gulungan giok biru sepanjang 1 meter di atas kepalanya. "Kakek, apa yang dilakukan ibu?" tanya Zilong dengan wajah serius, menatap Long Pingzi yang ternganga menatap Long Sukiaude yang masih menggunakan tampilan naganya. Belum sempat Long Pingzi menjawab, Long Sukiaude kembali mengubah diri menjadi wanita cantik. "Apa yang Agung lakukan?" dengan wajah tidak senang dan khawatir. "Tenanglah, aku baik-baik saja," ucap Long Sukiaude menanggapi sambil meraih gulungan giok biru yang ada di hadapannya. "Zilong ini adalah kitab gerbang 9 naga yang sesungguhnya, sedangkan yang beredar sebelumnya adalah kitab salinan yang ibu buat dan masih tidak lengkap. Dengan membuka kitab ini akan menjelaskan siapa dirimu sesungguhnya," ucap Long Sukiaude dengan mata berkaca-kaca sambil memberikan gulungan giok biru tersebut pada Zilong. "Baik, ibu." Dengan sikap berlutut menerima gulungan giok biru tersebut dengan hormat. Ternyata rumor yang mengatakan Long Sukiaude telah membawa kitab gerbang 9 naga itu benar. King Ruo membatin, mengamati situasi yang ada di hadapannya dengan tenang. Di hadapan King Ruo dan semua orang, saat Zilong menyentuh gulungan giok biru tersebut, tiba-tiba kekuatan petir ungu keemasan muncul menyelimuti ruangan tersebut, membuat King Ruo dengan segera melepaskan segel perisai emas untuk melindungi Si Meilu dan yang lainnya yang bukan kultivator petir. Treng, jeder. Gelombang petir yang berderak-derak menyelimuti kawasan tersebut bersamaan dengan munculnya segel tanda suci dari kitab gerbang 9 naga yang terbuka di hadapan Zilong. "Kekuatan petir yang begitu murni, kuat dan liar," ucap King Yongjun dengan gembira memanfaatkan situasi tersebut dengan menyerap kekuatan petir yang muncul dari kitab gerbang 9 naga. Benar-benar seorang king. Long Sukiaude dan rombongannya membatin, menatap King Yongjun yang tampak dengan sengaja menyerap ledakan petir yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 5 dengan seketika tersebut dengan tenang. Di saat Zilong sedang menerima berkat petir ungu dari kitab gerbang 9 naga, Yu Jieru memasuki ruangan menatap fenomena yang ada di dalam ruangan tersebut dengan heran dan penasaran. "Penguasa, apa yang terjadi?" berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan penasaran. "Zilong ternyata putra dari putri Long Sukiaude yang telah terpisah," jawab King Ruo menjelaskan. "Jadi itu artinya Tuan Muda Zilong adalah Pangeran Suci Agung Gerbang 9 Naga." "Benar," jawab King Ruo membuat Yu Jieru ternganga. Ternyata Tuan Muda Zilong benar-benar berasal dari latar belakang yang mengerikan, batinnya ikut menyaksikan fenomena yang ada di hadapannya dengan seksama. Di hadapan semua orang, dengan gelombang petir yang menyelimuti tempat itu tiba-tiba muncul cahaya putih keemasan yang menggambarkan keadaan Long Sukiaude yang sedang bertarung di dalam dunia yang begitu indah dan megah dengan jutaan ras naga. Penampakan dunia gerbang 9 naga. King Ruo dan rombongannya membatin sambil terus menyaksikan fenomena tersebut dengan seksama. Dalam kekacauan itu terlihat Long Sukiaude yang tidak ingin melawan kedua sosok naga ungu keemasan dengan mahkota giok hijau di kepalanya, melepaskan segel emas ke atas langit lalu bergerak meninggalkan tempat itu bersama rombongannya. Sus. Long Sukiaude dan puluhan rombongannya bergerak memasuki celah dimensi yang tercipta dan muncul di wilayah timur daratan ilahi, namun terus dikejar oleh beberapa naga abadi. Sesekali mereka terlibat dalam pertarungannya hingga menewaskan rombongan yang ikut serta membuat rombongan tersebut semakin lama semakin berkurang. Setelah terus bergerak di wilayah timur daratan ilahi, Long Sukiaude lalu meninggalkan daratan ilahi. Rombongannya memasuki celah dimensi lorong waktu lalu muncul di wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Sepanjang waktu, cahaya yang muncul dari gulungan kitab gerbang 9 naga tersebut terus menampilkan perjalanan Long Sukiaude di wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu, hingga munculnya Long Diyu bersama rombongannya yang langsung menyerang Long Sukiaude dan rombongannya. Tidak lama kemudian, dalam kekacauan itu juga muncul Long Masi yang tiba-tiba ikut mengganggu pertempuran tersebut untuk mengambil keuntungan, namun Long Masi tidak menyangka ternyata juga muncul beberapa kelompok yang juga mengawasi pertempuran tersebut.
Sus, sus. Cahaya putih yang menampilkan rangkaian kisah perjalanan Long Sukyaude terus muncul hingga akhirnya menampilkan sosok Long Sukyaude yang terluka dan turut dikejar oleh Long Masi dan kelompok berpedang hitam hingga melepaskan sebutir telur ungu dengan segel emas. Ayah, telur ungu itu. Kim Yong Jun berbicara melalui telepati, mengamati telur naga ungu yang tersegel terlempar dari langit benua teratai biru. Benar. Itu adalah telur naga ungu yang ayah temukan di dalam dunia kecil kuno, jawab King Ruo menanggapi. Di hadapan King Ruo dan semua orang. Sus, tanda suci yang menyegel telur tersebut muncul di kepala Zilong membentuk tanduk emas. Duar, ledakan maha dahsyat bergema bersamaan dengan hancurnya rantai hitam yang selama ini menyegel kekuatan Zilong bersamaan dengan munculnya sisik-sisik kuno naga ungu di sekujur tubuh Zilong. Ngaum. Awo, Zilong yang tiba-tiba berubah menjadi naga ungu kemasan meraung melepaskan kekuatan yang mengerikan. Ayah, kekuatan kakak terus naik, ucap King Yong Jun berbicara pada King Ruo melalui telepati, melihat kenaikan kultivasi Zilong hingga ke tahap semi-abadi tingkat 3. Itu artinya kakakmu telah terlepas dari segel yang dibuat oleh bibimu dan menjadikannya sebagai naga emas sejati, jawab King Ruo menanggapi dengan senang. Sus, tiba-tiba gulungan giok biru sepanjang 1 meter tersebut bergerak di atas kepala Zilong lalu lenyap bersamaan dengan kembalinya sosok Zilong yang kini tampak semakin gagah. Kakak, selamat, ucap King Yong Jun tiba-tiba berdiri dari kursinya, mengucapkan selamat pada Zilong. Jun terima kasih, ucap Zilong dengan gembira namun juga tersenyum kecut karena tingkatannya masih rendah 2 tingkat dari King Yong Jun. Zilong kamu telah mendapat anugerah dari Gerbang 9 Naga dan menjadi pemilik kitab tersebut, dan itu artinya kamu juga pewaris abadi dunia Gerbang 9 Naga, ucap Long Sukyaude. Maksud ibu? Dengan penasaran. Sama seperti ibu yang juga terpilih oleh kitab Gerbang 9 Naga, itu artinya kamu adalah pewaris tahta agung Kekaisaran Naga Langit, jawab Long Sukyaude yang tiba-tiba memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ibu, ucap Zilong panik hendak bergerak menolong Long Sukyaude yang memuntahkan darah tersebut tersungkur dari kursinya. Yang Agung, jangan mendekat, ucap Long Pingzi langsung bergerak menahan Zilong yang hendak meraih tubuh Long Sukyaude yang berlumuran darah. Zilong tenanglah, ucap King Ruo sambil menghampiri Long Sukyaude yang tidak sadarkan diri dan memeriksanya. Ayah, tolong ibu, mulai menangis histeris. Mengusap air matanya, menatap Long Sukyaude yang masih tidak sadarkan diri dengan perasaan sedih. Tenanglah, ibumu akan baik-baik saja, ucap King Ruo sambil melepaskan segel bola emas transparan. Mengurung tubuh Long Sukyaude lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ibumu terkena racun logam, dan racun ini sudah berada di dalam tubuhnya cukup lama. Tapi tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ucap King Ruo menenangkan. Baik ayah, menatap Long Pingzi yang terdiam menggelengkan kepalanya. Kakek, ucap Zilong dengan ragu. Hais, ibumu terlalu memaksakan diri, sudah tahu racun ini sangat berbahaya, tetapi masih menggunakan kekuatannya dengan perasaan kesal dan sedih. Dalam hal ini tidak ada yang perlu kita persalahkan. Saudari Long Sukyaude pasti memiliki pertimbangannya sendiri. King Ruo menanggapi. Baik tuan, ucap Long Pingzi dengan wajah sedih. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? King Yong Jun memecah keheningan tersebut. Karena urusan di tempat ini sudah selesai, kita akan menyelesaikan satu misi lagi, setelah itu kembali ke daratan ilahi, jawab King Ruo. Baik, ayah, lalu bagaimana dengan mereka? Berbicara melalui telepati menatap Long Pingzi dan rombongannya. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu mengarahkan pandangannya pada Long Pingzi dan rombongan. Tuan Long Pingzi, bagaimana dengan kalian? Menanyakan rencana tersebut dengan tenang. Tuan King Ruo, kami adalah pelayan yang Agung Sukyaude yang juga pelayan yang Agung Zilong, jadi izinkan kami melindungi yang Agung Zilong. Sambil meminta kesediaan King Ruo membawa mereka kembali ke daratan ilahi. Baik, tapi membawa banyak orang itu terlalu beresiko,
Apalagi dengan aturan kekaisaran langit yang menolak mereka yang ingin kembali ke daratan ilahi, ucap King Ruo menjelaskan. Kami tidak keberatan berada di dalam cincin penyimpanan Tuan, ucap Long Pingzi dengan serius. Benar Tuan, keenam pelayan Long Sukiao Ge ikut menanggapi. Baiklah, jawab King Ruo dengan tenang lalu mengibaskan tangannya. Sus, segel bola emas transparan tercipta di hadapan mereka. Tuan Long Pingzi, ucap King Ruo mempersilahkan Long Pingzi dan keenam pelayan Long Sukiao De memasuki segel bola emas transparan tersebut dengan tenang. Baik Tuan, dengan sikap hormat lalu memasuki segel bola emas transparan tersebut. Tuan Long Pingzi, jika kita sudah tiba di daratan ilahi, aku akan mengeluarkan kalian dari dalam cincin penyimpananku, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, dengan sikap hormat. Setelah Long Pingzi dan rombongannya berada di dalam segel bola emas transparan tersebut, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa. Kalian juga, ucap King Ruo dengan tenang sambil meminta Long Yuwei, Tao Tian dan Yu Jieru yang masih membawa Long masih beristirahat ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa, dengan sikap hormat lalu memasuki dunia jiwa. Setelah Long Yuwei dan rombongannya berada di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meminta Xuan Wu Zuxian membawa Zilong, King Yongjun, dan Si Mei Lu meninggalkan ruangan tersebut. Pada saat berada di halaman istana, swoosh, segel bola air transparan mengurung King Ruo dan rombongannya, lalu bergerak naik ke atas langit gunung pertapaan naga ilahi. Swoosh, swoosh, segel bola air transparan tersebut bergerak meninggalkan hutan tanpa nama, bergerak naik ke atas langit timur benua teratai biru yang kini mulai gelap. Apakah kakak mengenali kawasan ini? Tanya King Ruo berbicara pada Si Mei Lu yang duduk di sisi Zilong dengan tenang. Aku pernah mendekati kawasan ini namun terlempar oleh kekuatan segel yang gelap yang sangat kuat. Hingga aku tidak ingin mendekati kawasan ini lagi, jawab Si Mei Lu menjelaskan. Berarti kakak sudah lama tahu ada kekuatan puncak di kawasan ini. Benar, tapi kekuatan yang ada di kawasan ini terkesan begitu tertutup dari dunia luar, berbeda dengan Gunung Dalu yang dipimpin oleh Dalu Wang Heng yang terbuka. Menatap Zilong yang kini terdiam dengan wajah sedih. Zilong tenanglah, selama ada ayahmu, ibumu akan baik-baik saja, ucap Si Mei Lu menghibur. Kata-kata Si Mei Lu membuat Zilong yang terdiam tersebut tiba-tiba menangis. Tapi apakah bibi tahu jika ayah juga tidak baik-baik saja? Dengan bibir gemetar, kakak, ucap King Yongjun sambil meraih tangannya dan menggenggamnya dengan hangat. Bibi dan ayah pasti akan baik-baik saja. Dengan wajah sungguh-sungguh, jika bukan karena aku, ibu tidak akan seperti ini. Dengan perasaan sedih, jika demikian, jika bukan karena aku, ayah juga tidak akan terluka. Zilong Jun ayah dapat memaklumi kesedihan karena itu adalah hal yang wajar, karena rasa sayang dan hormat kita tetapi meratap dan menyalahkan diri sendiri adalah sifat pecundang dan ayah tidak ingin kalian memiliki sifat seperti itu, ucap King Ruo dengan tegas. Baik ayah, ucap Zilong mengusap air matanya. Zilong ini juga kesakitan bagi ayah, King Ruo membatin, menatap Zilong yang menyeka air matanya dengan perasaan sedih. Ayah ingin kalian berdua menjadi anak-anak ayah yang selalu memiliki harapan dan mampu melihat segala sesuatu yang terjadi dengan tenang. Terima kasih ayah, ucap Zilong dan King Yongjun bersamaan, yang juga sebenarnya memahami kesulitan yang dialami oleh King Ruo tetapi mampu tetap tenang menghadapi segala kesulitannya. Ayah, ucap Zilong dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ajarkan aku untuk dapat menjadi tenang seperti ayah. Menatap King Ruo dengan sungguh-sungguh. King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap Zilong dengan tersenyum hangat. Zilong yang ayah pahami dalam kehidupan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir langit. Kita harus memiliki harapan dalam segala masalah dan tekad yang kuat dalam segala usaha yang akan kita lakukan. Selain itu kita juga harus memahami bahwa yang datang belum tentu menjadi milik kita dan yang pergi juga belum tentu bukan milik kita. Maksud ayah? Tanya King Yongjun menimpali. Jadilah orang yang tenang dan sabar,
karena jika kamu dapat melewati masalah itu, kamu akan melihat hal baik yang tersimpan di dalamnya. Jun-er, maksud ayahmu adalah jangan menjadi orang yang cepat mengambil kesimpulan. Masalah yang ada di depan mata belum berakhir tetapi kamu sudah menghukum diri dengan menyimpulkannya dalam pikiranmu. Si Meilu menanggapi, benar, itu artinya kita perlu sabar, dan kesabaran memerlukan ketenangan. Dengan begitu baru kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. King Ruo menanggapi bersamaan dengan segel bola air transparan yang memasuki kawasan gerbang timur benua teratai biru. Setelah terus bergerak di dalam kabut biru yang pekat, segel bola air transparan tersebut akhirnya tiba di depan dua pilar giok raksasa berwarna biru keemasan dengan ukiran naga, phoenix dan berbagai hewan langit lainnya dan berhenti. Tunggu di sini, ucap King Ruo lalu keluar dari dalam segel bola air transparan. Sus, sosoknya bergerak di depan kedua pilar raksasa tersebut dengan tenang, lalu melepaskan belasan segel emas. Sus, segel tanda suci yang dilepaskan bergerak memasuki kedua pilar giok biru. Trar, ledakan petir muncul bersamaan dengan munculnya rantai emas raksasa yang muncul dari kedua pilar giok biru seperti terlepas, dan meregangkan lilitannya bersamaan dengan ledakan aura yang menyapu kawasan tersebut dengan ekstrim. Sus, ledakan dahsyat tersebut menyibakkan kabut biru beracun tersebut hingga belasan kilometer, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, memperlihatkan istana emas raksasa pasukan tombak emas teratai biru berdiri megah di atas awan. Berarti kakak sudah lama tahu ada kekuatan puncak di kawasan ini. Benar. Tapi kekuatan yang ada di kawasan ini terkesan begitu tertutup dari dunia luar, berbeda dengan Gunung Dalu yang dipimpin oleh Dalu Wang Heng yang terbuka. Menatap Zilong yang kini terdiam dengan wajah sedih. Zilong-er, tenanglah, selama ada ayahmu, ibumu akan baik-baik saja, ucap si Meilu menghibur. Kata-kata si Meilu membuat Zilong yang terdiam tersebut tiba-tiba menangis. Tapi apakah bibi tahu jika ayah juga tidak baik-baik saja? Dengan bibir gemetar, kakak, ucap King Yong Jun sambil meraih tangannya dan menggenggamnya dengan hangat. Bibi dan ayah pasti akan baik-baik saja. Dengan wajah sungguh-sungguh, jika bukan karena aku, ibu tidak akan seperti ini. Dengan perasaan sedih, jika demikian, jika bukan karena aku, ayah juga tidak akan terluka. Zilong-er, Jun-er, ayah dapat memaklumi kesedihan karena itu adalah hal yang wajar, karena rasa sayang dan hormat kita tetapi meratap dan menyalahkan diri sendiri adalah sifat pecundang dan ayah tidak ingin kalian memiliki sifat seperti itu, ucap King Ruo dengan tegas. Baik ayah, ucap Zilong mengusap air matanya. Zilong-er, ini juga kesakitan bagi ayah, King Ruo membatin, menatap Zilong yang menyeka air matanya dengan perasaan sedih. Ayah ingin kalian berdua menjadi anak-anak ayah yang selalu memiliki harapan dan mampu melihat segala sesuatu yang terjadi dengan tenang. Terima kasih ayah, ucap Zilong dan King Yong Jun bersamaan, yang juga sebenarnya memahami kesulitan yang dialami oleh King Ruo tetapi mampu tetap tenang menghadapi segala kesulitannya. Ayah, ucap Zilong dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ajarkan aku untuk dapat menjadi tenang seperti ayah. Menatap King Ruo dengan sungguh-sungguh. King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap Zilong dengan tersenyum hangat. Zilong-er, yang ayah pahami dalam kehidupan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir langit. Kita harus memiliki harapan dalam segala masalah dan tekad yang kuat dalam segala usaha yang akan kita lakukan. Selain itu kita juga harus memahami bahwa yang datang belum tentu menjadi milik kita dan yang pergi juga belum tentu bukan milik kita. Maksud ayah? Tanya King Yong Jun menimpali. Jadilah orang yang tenang dan sabar, karena jika kamu dapat melewati masalah itu, kamu akan melihat hal baik yang tersimpan di dalamnya. Jun-er, maksud ayahmu adalah jangan menjadi orang yang cepat mengambil kesimpulan. Masalah yang ada di depan mata belum berakhir tetapi kamu sudah menghukum diri dengan menyimpulkannya dalam pikiranmu. Si Meilu menanggapi, benar, itu artinya kita perlu sabar, dan kesabaran memerlukan ketenangan, dengan begitu baru kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
King Ruo menanggapi bersamaan dengan segel bola air transparan yang memasuki kawasan gerbang timur benua teratai biru. Setelah terus bergerak di dalam kabut biru yang pekat, segel bola air transparan tersebut akhirnya tiba di depan dua pilar giok raksasa berwarna biru keemasan dengan ukiran naga, phoenix dan berbagai hewan langit lainnya dan berhenti. "Tunggu di sini," ucap King Ruo lalu keluar dari dalam segel bola air transparan. Sus. Sosoknya bergerak di depan kedua pilar raksasa tersebut dengan tenang, lalu melepaskan belasan segel emas. Sus. Segel tanda suci yang dilepaskan bergerak memasuki kedua pilar giok biru. Trar. Ledakan petir muncul bersamaan dengan munculnya rantai emas raksasa yang muncul dari kedua pilar giok biru seperti terlepas, dan meregangkan lilitannya bersamaan dengan ledakan aura yang menyapu kawasan tersebut dengan ekstrim. Sus. Ledakan dahsyat tersebut menyibakkan kabut biru beracun tersebut hingga belasan kilometer, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, memperlihatkan istana emas raksasa pasukan tombak emas teratai biru berdiri megah di atas awan. Sus. King Ruo kembali bergerak memasuki segel bola air transparan, terduduk dengan wajah kelelahan menatap Zilong dan King Yongjun yang tampak khawatir dengan tersenyum hangat. "Ayah," ucap Zilong dengan serius. "Tenanglah, ayah baik-baik saja," ucap King Ruo sambil mengambil sikap duduk di hadapan King Ruo dan rombongannya. Sus. Hua Dijiu keluar dari istana gerbang timur, bergabung bersama pasukan tombak emas yang berada di kawasan tersebut, bergerak membuat perisai pertahanan emas dan berjaga di kawasan tersebut. Tidak lama kemudian saat sedang berjaga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan ledakan aura kultivasi dari dalam tubuh mereka masing-masing. Pasukan besar tersebut terkejut saat tingkat kultivasi mereka yang tersegel oleh aturan ruang dan waktu benua teratai biru tiba-tiba berubah. "Jangan ada yang bergerak," Hua Dijiu memberi perintah dengan perasaan tidak tenang. Tidak lama berselang, Fang An bersama beberapa jenderal pasukan pagoda 5 elemen muncul di tempat itu. "Saudara Fang An," ucap Hua Dijiu menyambut kedatangan Fang An dan rombongannya dengan hormat dan ramah. "Saudara Hua Dijiu," ucap Fang An menghampiri pemimpin utama pasukan tombak emas teratai biru tersebut dengan hangat dan ramah. "Saudara, telah terjadi sesuatu yang aneh di kawasan ini," ucap Hua Dijiu melaporkan. "Benar, dan aku juga baru saja merasakan dampak dari perubahan tersebut," ucap Fang An sambil menjelaskan kenaikan tingkat kultivasinya yang tiba-tiba. Di saat semua orang dilanda keheranan, tiba-tiba King Ruo yang telah selesai memulihkan diri di dalam segel bola air transparan muncul di hadapan mereka. "Hormat pada penguasa agung," ucap Hua Dijiu pemimpin pasukan yang ada di tempat itu memberikan penghormatan dengan berlutut di hadapan King Ruo dengan khidmat. "Bangunlah, hormat kalian aku terima," ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang dan ramah. "Terima kasih penguasa agung." Menangkupkan tangan dengan hormat, pemimpin utama Hua Dijiu, Fang An, "Aku baru saja mengubah aturan ruang dan waktu di benua teratai biru. Maaf sebelumnya karena tidak memberitahu kalian, tetapi aku sudah mempertimbangkan hal ini dengan seksama. Akan ada beberapa hal baik yang dapat kalian rasakan namun juga berbanding dengan hal buruk lainnya yang akan menjadi beban kerja kalian," ucap King Ruo sambil menjelaskan dampak buruk dari perubahan tersebut yang akan memunculkan pergolakan besar dari keangkuhan hingga perburuan sumber daya, "Dan aku harap kalian dapat menjaga keamanan dan ketenangan benua teratai biru." Dengan wajah serius, "Baik penguasa agung," ucap semua orang dengan hormat dan akhirnya merasa senang dengan penjelasan tersebut. "Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan?" tanya King Ruo dengan tenang. "Tidak ada penguasa agung," jawab semua orang dengan hormat. "Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka aku pergi dulu," ucap King Ruo dengan tenang bersamaan dengan sosoknya yang lenyap dari pandangan semua orang. Setelah King Ruo pergi, Hua Dijiu dan Fang An yang diliputi kegembiraan tersebut langsung mengarahkan semua pasukannya untuk mempersiapkan diri dan untuk menghadapi masa transisi yang akan terjadi. Di tempat persembunyiannya,
King Ruo dan rombongan mengamati persiapan yang dilakukan oleh Hua Dijiu dan Fang An tersebut dengan seksama bersamaan dengan kembalinya kabut biru beracun yang sebelumnya tersibak oleh gelombang ledakan pilar giok biru. Pasukan pelindung benua teratai biru benar-benar dapat diandalkan, ucap si Mei Lu memecahkan keheningan tempat itu. Semoga mereka tidak mendapat banyak kesulitan, ucap King Ruo menanggapi sambil meminta Xuan Wuzuxian bergerak memasuki gerbang timur benua teratai biru dengan perlahan. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat, sambil bergerak mendekati kedua pilar giok biru tersebut, King Ruo yang berada di dalam segel bola air transparan melepaskan segel emas. Sus, pusaran biru emas kehitaman muncul di antara kedua pilar giok biru tersebut. Sekarang, ucap King Ruo meminta Xuan Wuzuxian memasuki pusaran angin biru emas kehitaman tersebut. Sus, segel bola air transparan tersebut memasuki pusaran angin biru emas kehitaman dan lenyap di dalamnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.